Mulia, haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita bangkit, amin. Yang memberi keselamatan yang kekal bagi kita semua, haleluya. Keselamatan yang abadi bagi kita. Kita batu bersuka cita. Haleluya. Allah bangkit. Bersama-sama kita bersorak. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu
membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Saat kita datang kepada Dia, Dia Allah Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar roh, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, melainkan Dia adalah pribadi Allah yang mau tinggal di dalam kita semua. Mari saudara, minta pengurapan Roh Kudus saat ini. Haleluya. Urapi kami ya Tuhan. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah,
urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Haleluya. Penuhi kami ya Roh Kudus, urapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan sekarang. Haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, penuhi kami, penuhi kami sekarang Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, penuhi kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus, Engkau memenuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik, hamba bersyukur buat kasih Tuhan pada hari ini. Tuhan sudah menyertai kami semua dan saatnya kami akan menikmati Tuhan, anugerah kasih Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kau yang sudah memuaskan kami dengan pujian, dan saatnya kami juga rindu Tuhan agar firman-Mu sungguh menjadi jawaban atas kehidupan kami semua. Terima kasih Kau memberkati semua para imam yang sudah melayani dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam keterbatasan, kekurangan, Tuhan pakai, Tuhan urapi. Setiap kami yang mendengar, Tuhan berkati. Hamba serahkan ibadah kami Tuhan. Walau secara online, hamba mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Terima kasih Juru Selamat, penebus kami yang hidup. Hamba alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau saya boleh berdiri di hadapan saudara pada kesempatan ini, semua karena anugerah Tuhan. Tentu saya mengucap syukur kepada Yesus yang sudah menyertai dan menolong kita semua. Ya, dan tentu terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, buat Ibu Gembala yang saya kasihi, yang saya hormati. Juga tentu tidak lupa kami dari GBIS, ya, mewakili tentunya GBIS seluruh Indonesia, dan secara pribadi saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan almarhum Pendeta Gideon, ya. Sahabat, bagi saya beliau sahabat, beliau adalah mentor, ya, yang begitu indah, ya, penuh dengan kenangan, penuh dengan tawa, dan rasanya kami sangat kehilangan beliau, ya, saudara sekalian. Tapi kami tahu bahwa apa yang sudah Yesus kerjakan, saya percaya beliau tentu lebih berbahagia. Ya, saya juga percaya bahwa apa yang terjadi bukanlah suatu hal yang buruk. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan akan memakai, ya, pribadi-pribadi yang luar biasa untuk meneruskan pekerjaan Tuhan, dan semakin mulia lagi pekerjaan Tuhan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratan Filipi, ya, bahwa Dia yang memulai, maka Dia akan yang melanjutkan sampai pada kesudahannya. Saya percaya GBI Sepu, ya, saya pernah hadir dalam ulang tahun bagaimana kisah perjalanan, ya, Bapak almarhum senior Bapak Siregar, Pendeta Siregar, mengawali
datang ke Cepu ya dengan seadanya. Bagaimana Tuhan akhirnya memakai beliau untuk mendirikan GBIS di kota Cepu. Dan selanjutnya ketika masih almarhum Pendeta Gideon sangat muda, Bapak Siregar almarhum dipanggil Tuhan, saudara. Ya, jadi masih sangat muda, mungkin baru sekolah di STII Jogja itu hanya beberapa semester kalau saya dengar kisahnya. Ya mohon maaf kalau salah, tapi itulah bagaimana pemakaian Tuhan atas kehidupan beliau sampai saat ini. Ya, menjadikan GBIS Cepu menjadi GBIS yang besar, GBIS yang memuliakan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan terus menyertai GBIS Cepu. Tuhan akan terus memakai hamba-hambanya. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apa yang paling terutama dalam kehidupan ini, saudara ya. Apa yang paling penting dalam kehidupan ini, ya. Maka saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Dan ini juga merupakan sebuah flashback saya mengenang almarhum Bapak Pendeta Gideon Siregar yang sangat saya hormati, sangat saya kasihi, saudara sekalian. Ya, mari kita akan membaca dalam Filipi pasal yang ke-3, mulai ayat yang ke-4. Filipi pasal ke-3 ayat yang ke-4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Inilah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Apa sih yang menjadi terutama, yang paling penting dalam kehidupannya? Ya, sebagai seorang Yahudi, dia lahir, dia dibesarkan, dia bertumbuh ya, dalam lingkungan hukum Taurat yang begitu ketat, saudara sekalian. Sehingga pada awalnya seorang Rasul Paulus sebagai seorang Farisi, seorang Sanhedrin,
Dia mengungkapkan apa yang menjadi kebanggaan. Dia menyebutkan berbagai prestasi, berbagai pencapaian yang dia sudah peroleh, saudara sekalian. Ya, secara lahir dia katakan itulah kebanggaannya, saudara. Jadi kita melihat di sini adalah bagaimana pengungkapan seorang Rasul Paulus tentang pencapaian dia, tentang prestasi yang dia peroleh, tentang kebanggaan-kebanggaan dalam hidupnya. Yang pada akhirnya semua itu bagi Rasul Paulus akhirnya menjadi bagaikan hanya sebuah sampah, bagaikan sampah-sampah, saudara. Ya, sampah-sampah, saudara. Jadi ada prestasi, ada kebanggaan, ada pencapaian yang luar biasa yang seolah dia sudah peroleh. Itu menjadi kebanggaan pada awalnya. Pada akhirnya setelah bertemu dengan Yesus, dia anggap itulah sampah, saudara sekalian. Ya, semuanya justru dianggap sebagai sesuatu yang merugikan, saudara sekalian, karena menghalangi dia untuk bisa memahami kebenaran yang sejati. Ya, karena itu mari kita melihat apa yang menyebabkan Rasul Paulus memandang pengenalan kepada Kristus sebagai sesuatu yang paling utama dalam hidupnya. Saudara, ya, saya melihat inilah yang diungkapkan. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, banyak kita mungkin memiliki kebanggaan-kebanggaan. Ya, bangga karena kita bisa melayani Tuhan ya dengan mungkin hebat. Ya. Itu sebabnya status seorang hamba Tuhan itu saat ini seringkali diukur hanya dalam standar dunia, saudara sekalian. Ya, seberapa banyak jemaatnya, seberapa besar gedung gerejanya, ya, berapa banyak dia punya rumah, saudara, penghasilannya berapa, ya, sudah ada kelas-kelas, saudara. Tapi mari kita melihat apa sih yang Rasul Paulus tunjukkan kepada kita, saudara sekalian, ya. Apa yang Rasul Paulus tunjukkan? Kenapa pengenalan Yesus bagi dia menjadi sesuatu yang paling penting, paling utama dalam kehidupan ini? Coba kita baca ayat yang ke-8, tolong. Maaf. Maksud saya ayat yang kelima dan ke-6. Ayat yang kelima dan ke-6. Filipi pasal yang ketiga ayat yang kelima. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini yang dia ungkapkan, ya. Itu yang dia banggakan, dia disunat pada hari ke-8 sesuai Taurat, saudara. Ya. Dari bangsa Israel, dia katakan dia adalah bangsa Israel, bangsa kekasih Tuhan. Dari suku Benyamin, murni suku yang termasuk sangat dikasihi Tuhan. Ya, dari keturunan Yakub, ya, saudara, istrinya Ribka, saudara sekalian, ya, yang sangat dikasihinya, dan dari Ribka inilah dia mendapatkan 2 putra, Yusuf dan Benyamin, saudara, 2 suku besar yang pernah menghasilkan ataupun
dari suku Benyamin ini keluarlah raja pertama yang bernama Saul, saudara sekalian. Ya. Dia ungkapkan itulah kebanggaan dia secara pribadi, secara ras, begitu saudara sekalian. Dia Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat dia katakan aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dia mau supaya bangsa Yahudi itu benar-benar murni, tidak tercemari dengan ajaran apapun. Maka dia menjadi orang yang begitu aktif mencari pengikut Kristus. Dan dia kejar, dia hukum, kalau bisa dipenjara, kalau mungkin dibunuh, begitu saudara sekalian. Ya, itu yang dikatakan Rasul Paulus. Dulu itu kebanggaan dia. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia melakukan Taurat sampai Tuhan Yesus katakan perpuluhan selasihnya pun dibayar dengan tepat, begitu. Ya, bayangkan betapa sulitnya biji selasih, betapa kecilnya. Tapi karena taatnya, karena begitu taatnya saudara sekalian, Rasul Paulus menunjukkan itulah kebanggaan dia. Saudara, ya, dalam bagian ini kita melihat itu dulu kebanggaannya. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, maka dia katakan itu hanya sampah. Kalau tidak salah itu bahasa aslinya itu kotoran anjing, saudara. Siapa yang mau kotoran anjing? Ya, saudara, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana seorang pengikut Kristus sejati menempatkan pengenalan Kristus itu menjadi yang terutama. Kenapa? Karena justru yang pertama kita melihat di dalam Kristus dia menemukan keselamatan yang sejati. Saudara, ya. Tentu Paulus bukan sembarangan. Firman Tuhan mengungkapkan dalam Galatia, dia katakan setelah dia bertobat, dia harus pergi ke tanah Arab, belajar secara pribadi. Saya percaya dia belajar secara khusus. Tuhan Yesus mengungkapkan begitu banyak rahasia. Saudara sekalian, dan muncullah dia bertemu dengan para murid-murid. Akhirnya kerasulan dia pun diakui sebagai seorang rasul. Ya, saudara sekalian, maka kita melihat bagaimana Tuhan memakai dia menjadi rasul justru untuk mempertobatkan kita sebagai bangsa-bangsa kafir. Ya, orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang harusnya kita dihukum karena dosa-dosa, karena pelanggaran-pelanggaran, karena tidak ada yang benar dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Paulus menunjukkan betapa indahnya dari seorang pemimpin, dari seorang Farisi, calon pemimpin hebat. Ya, dia sendiri yang menjaga jubahnya Stefanus ketika dirajam. Mati, saudara sekalian. Dan dia tentu sangat menyetujui itu. Ya. Lalu pada akhirnya meminta kuasa untuk menangkap bahkan membunuh orang-orang murid-murid Kristus. Tapi perjalanan menuju Damsyik di sana dia bertemu dengan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana perubahan. Bagaimana seorang Farisi, calon pemimpin, punya nama, tentu juga punya kekayaan, punya masa depan yang hebat. Dan pada akhirnya berbalik mengiring pribadi yang sangat dia benci. Kenapa bisa? Karena dia melihat sesungguhnya ketika bertemu mengenal Yesus secara pribadi. Dia melihat ada keselamatan yang Tuhan sediakan. Ya, itu sebabnya bagi Rasul Paulus berita Injil merupakan berita yang harus diberitakan, disampaikan. 1 Korintus 9, Rasul Paulus mengungkapkan, celakalah aku kalau tidak memberitakan ini. Kenapa? Karena dia sendiri merasakan, dia ditangkap
oleh Yesus. Dia dipakai untuk menjadi pemberita Injil, saudara sekalian. Roma pasal 1 mengungkapkan dengan jelas, ayat yang ke-16 di sana diungkapkan Rasul Paulus, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Ya, setiap orang, setiap pribadi diselamatkan oleh Injil, oleh pengorbanan Yesus. Saudara, Efesus pasal 1 mengungkapkan di dalam Yesus, di dalam Yesus. Dan di sana diungkapkan, di dalam Yesus ada penebusan, yaitu pengampunan dosa. Tidak oleh Tauratnya, tidak oleh keyakinannya, saudara sekalian. Tapi sekarang dia melihat ada berita yang sungguh-sungguh sempurna di dalam pengorbanan Yesus, di dalam penebusan Yesus. Maka bagi Paulus sekarang, betapa indahnya dia menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh mau mengutamakan pengenalan itu. Kenapa? Karena di dalam pengenalan dia menemukan keselamatan yang sejati hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang lain, saudara sekalian. Ya, itu sebabnya bagaimana dia bisa berbalik dari seorang yang kejam, yang ganas, seorang yang berusaha untuk membinasakan murid-murid Kristus. Tuhan ubahkan menjadi seorang rasul yang sungguh-sungguh rela, bahkan rela mati bagi Kristus. Hal yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-8. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Iya, 8. Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Iya, ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Wah, saudara sekalian. Kenapa pengenalan kepada Kristus menjadikan saudara sekalian pengenalan kepada Kristus itu merupakan hal yang terutama, hal yang terpenting. Saudara, Paulus mengungkapkan bahwa di dalam pengenalan kepada Yesus Kristus, sekarang dia tahu hal yang mulia, yang lebih mulia. Ya, daripada yang menjadi kebanggaan dia dulu sebagai seorang Taurat, sebagai seorang bangsa Yahudi. Orang, kalau saya melihat mungkin ini orang, ya tentulah, saudara, saya pernah juga berjalan dengan almarhum bersama. Pada satu kesempatan kami pergi ke Israel, ya, dan selalu dalam perjalanan bersama dengan dia, dengan almarhum, selalu penuh dengan tawa, penuh dengan sukacita, saudara sekalian. Dia orang yang tidak pernah mau susah, ya. Bagi saya ketika saya melihat beliau, dimanapun dia berada, selalu membuat heboh, selalu membuat sukacita, selalu membuat kami penuh dengan tertawa, saudara sekalian. Ada saja, ya. Bagaimana kami melihat ada seorang rekan coba-coba datang kepada Rabi, mau nyalami Rabi begitu, saudara sekalian, dengan pakaian kebesarannya. Ya, orang teman ini dia mau salami. Apa yang dilakukan si Rabi? Dia buang muka, dia ludah, bah, saudara sekalian. Ya, saya kira ini
wah rasisnya luar biasa saudara sekalian. Menganggap bahwa manusia yang lain itu begitu rendahnya, begitu nggak ada artinya saudara sekalian. Ya, saya bayangkan inilah mungkin kehidupan Paulus pada Saul begitu ya, sebelum dia menjadi seorang percaya. Tapi justru itulah indahnya Tuhan Yesus, memakai kehidupan yang begitu rasis, begitu luar biasa terhadap bangsanya, terhadap rasnya, menganggap paling hebat. Tuhan justru menyuruh menjadi seorang rasul, terutama bagi bangsa kafir. Ya, sehingga betapa indahnya kita bangsa kafir mendapat kesempatan untuk menerima Yesus, untuk mendapatkan anugerah, kemurahan di dalam Yesus. Itu suatu hal yang sangat indah saudara sekalian. Ya. Bagi seorang Rasul Paulus pada awalnya kebanggaan prestasinya adalah hal yang dia bisa lakukan dengan berdasarkan Taurat, berdasarkan bagaimana dia menjalani saudara sekalian kehidupan keagamaannya sebagai seorang Farisi, sebagai seorang Sanhedrin. Betapa taatnya, betapa luar biasanya dia saudara sekalian. Tapi setelah menemukan Yesus, bertemu dengan Yesus, mengenal Yesus, maka kita melihat di sini diungkapkan, saudara sekalian, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Ya, kata lebih mulia itu adalah sebuah perbandingan, menunjukkan sebuah perbandingan. Ya, perbandingan antara yang kurang mulia dengan sesuatu yang lebih mulia. Saudara sekalian, ya. Ketika dia sebelum bertemu dengan Yesus, dia menganggap bahwa keyakinannya, kepercayaannya, bahwa kefarisiannya sebagai keyahudiannya itu merupakan hal yang paling luar biasa. Itu sesuatu yang dia pertahankan. Bagi dia itu segala-galanya. Tapi kemudian dia bertemu dengan Yesus, dia mengenal Yesus. Yang dikatakan oleh firman Allah, bentuk kasih Allah, bentuk kasih Bapa yang diberikan kepada dunia ini sebagai sebuah hadiah. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paulus sendiri mengungkapkan di dalam Roma bahwa semua manusia tidak ada yang benar, semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak ada yang benar, semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Ayat 24, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Wah, itu luar biasa saudara sekalian. Ya. Hanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Roma 6, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Betapa indahnya saudara sekalian. Ya. Dulu dia merasa dirinya paling mulia, paling hebat karena kebangsaannya, karena saudara sekalian jabatannya, karena pencapaiannya, karena begitu banyak hal yang dia lakukan untuk bangsanya, untuk agamanya. Tapi setelah mengenal Yesus, dia menganggap semua itu nggak ada artinya, bahkan dia katakan itulah sampah. Ya, maaf kata saudara sekalian, kotoran anjing. Squaba apa itu saudara sekalian, maafkan. Saya lupa saudara sekalian, sudah lama saya tidak lihat. Ya, kotoran anjing, hanya kotoran yang siapa sih yang mau diberi kotoran. Tapi bagaimana pribadi Rasul Paulus melihat betapa indahnya, betapa mulianya pengenalan akan Yesus. Saudara sekalian. Ya. Maka bagi dia
dia lakukan tugas pelayanan kerasulannya itu, saudara sekalian, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keyakinan. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Dia dikejar-kejar oleh orang Yahudi yang merasa dihianati, yang akhirnya menjadi musuh. Mereka berusaha untuk mengejar, untuk membunuh Rasul Paulus. Dimanapun dia melayani ada banyak tantangan. Tapi bagi sang Rasul, pengenalan kepada Kristus merupakan sebuah panggilan kehidupannya yang harus dikerjakannya. Maka menjelang akhir dia katakan, aku sudah memelihara iman. Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah memelihara iman. Oh, luar biasa. Saudara sekalian, ya. Seorang musuh besar, ya, seorang yang menganggap Yesus adalah musuh terbesarnya. Pengikut Kristus adalah pribadi yang harus dibinasakan. Tapi lewat pengenalan kepada Kristus dia melihat apa yang lebih mulia dari semuanya itu. Saudara sekalian, ya, kita mendengar kisah banyak hamba Tuhan, saudara sekalian, bagaimana seorang yang dinamakan Rasul Asia, ya, seorang hamba Tuhan, dia mengambil gelar doktor, saudara sekalian. Tapi pada akhirnya dalam perjalanan dia sobek-sobek ijazahnya dan dia sepenuhnya melayani Kristus sampai wafatnya, saudara sekalian. Ya. Kita melihat bagaimana begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang melihat kemuliaan Kristus itu jauh lebih agung dari apapun. Pujian mengatakan kemuliaan Yesus lebih besar. Ya, itulah kemuliaan Yesus jauh lebih besar daripada kemuliaan dunia yang akhirnya kemuliaan dunia itu hanya suram, tidak ada artinya, saudara sekalian. Maka mari saya melihat kehidupan almarhum Pendeta Gideon Siregar. Ya. Bagi dia pelayanan kepada Kristus merupakan sesuatu hal yang mulia. Saudara, saya melihat kami mulai sangat dekat ketika kami sama-sama di BP duduk. Saya mulai kalau beliau, wah udah jauh saudara sekalian. Ya, saya mengenal beliau awalnya itu ketika saya percayakan sebagai ketua pemuda wilayah Jabar Banten. Nah, mulailah kami bertemu, sering bertemu, ngobrol, saudara sekalian. Tapi perkenalan yang jauh lebih intens itu adalah ketika kita sama-sama duduk di BP. Ya, pada tahun 2000 Pendeta Darmo Handoyo menjadi ketua BP, menjadi ketua Badan Penghubung. Pagit menjadi wakil ketua, jadi beliau atasan saya, pemuda dan wanita itu di bawah beliau. Kami sering pergi, dan dalam banyak hal kami berjalan, saudara sekalian, melayani pekerjaan Tuhan. Saya katakan itulah dengan maafkan tentunya saya katakan bahwa beliaulah mentor saya. Walaupun dia tidak menyatakan diri seperti itu karena kerendahan hatinya tentu saudara sekalian. Ya, saya banyak belajar melihat bagaimana tidak pernah dia menolak pelayanan, selalu penuh dengan sukacita, tidak pernah dia saudara sekalian. Dan terakhir menjelang
ketika kami rapat saya melihat ketajaman beliau ketika dia menyampaikan pendapat-pendapat dalam rapat. Saudara sekalian, ya, tegas, berani menyatakan walaupun tidak populer bagi dia, itu yang harus dia sampaikan. Saudara sekalian, tentu kalau kita mengingat sangat kehilangan. Tapi inilah orang yang saya lihat, orang-orang seperti inilah yang menganggap bahwa pelayanan, pengenalan kepada Kristus, pelayanan, pengiringan kepada Kristus merupakan hal yang utama. Jemaat Cepu bangkit, ya, tentu kita tahu, kami tahu semua, kita merasakan kehilangan yang sangat besar. Bagi saya beliau adalah tokoh GBIS yang besar. Saudara sekalian, ya, kami sangat respect, kami sangat hormat saudara sekalian kepada beliau. Dan saya percaya Tuhan akan membangkitkan orang-orang seperti Pak Git juga di tanah Cepu ini. Ya, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang penuh dedikasi, penuh integritas, melayani dengan penuh keberanian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Yesus, itulah sesuatu yang bernilai kekal. Itulah yang bagi saya hal yang jauh lebih mulia dari apapun yang ada di dunia ini. Saudara, ya, kita melihat bagaimana firman Tuhan, Rasul Paulus menunjukkan kenapa lebih utama pengenalan akan Kristus. Hal yang paling penting bagi Rasul Paulus, karena di dalamnya dia menemukan keselamatan yang sejati. Karena di dalamnya dia menemukan hal yang jauh lebih mulia dari apapun, saudara sekalian. Yang ketiga kita lihat, kita baca ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 3 ayat 9 sampai 11. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, saudara sekalian, ya, firman Tuhan menunjukkan kenapa mengenal Kristus itu adalah yang terutama, yang terpenting. Rasul Paulus menunjukkan di sini, karena aku menemukan kasih Kristus yang sejati, yang tidak kutemukan di dunia ini. Ya, saudara sekalian, dalam bagian ini dia berbicara tentang status, ya, status keadaan orang percaya di dalam Kristus, saudara sekalian. Ya. Bagaimana kita kehidupan orang yang seharusnya dihukum, orang kafir, orang yang selalu memberontak kepada Tuhan. Saya kira semua kita manusia seperti itu, di luar Yesus. Dan Rasul Paulus mengatakan, kenapa pengenalan akan Kristus itu merupakan yang terutama? Karena dia melihat, dia menemukan kasih yang sejati di dalam Kristus. Status kita sebagai orang kafir, sebagai manusia, bahkan bagi Rasul Paulus, walaupun dia orang Yahudi, saudara sekalian, orang artinya bangsa pilihan Tuhan yang paling disayang, bagi dia, aku tidak diselamatkan dengan kebanggaan terhadap bangsaku. Ya, kebanggaanku terhadap orang Farisi. Ya, bagaimana aku melakukan dengan giat, dengan sempurna apapun yang diperintahkan Taurat, yang diperintahkan hukum Taurat. Ya. Maka Rasul Paulus menunjukkan inilah kasih, saudara sekalian. Ya. Kasih kepada kita yang boleh mengenal, yang boleh percaya kepada Yesus.
Saudara sekalian, ayat yang ke-9 di sana dikatakan, saudara sekalian, bahwa kasih Yesus itu membenarkan kita. Ya, itulah saudara sekalian yang apa namanya? Yang kita lihat. Ya. Kita orang Kristen itu bukan kita lebih baik, lebih benar dari yang lain, bukan. Kita orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Rasul Paulus katakan dalam ayat yang ke-9, berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Ya, yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Justified by faith, saudara, ya, dibenarkan melalui iman. Nah, ini ya betapa bahagianya. Berbahagia mereka yang diampuni dosa-dosa, diampuni pelanggaran-pelanggaran. Bukan kita benar, enggak. Maka kita tidak boleh melihat, memandang diri kita paling suci, paling benar, saudara sekalian. Orang lain salah, keliru, dan lain sebagainya. Mari kita melihat. Kita ini orang yang mendapatkan anugerah Tuhan. Kita dibenarkan hanya oleh karena Kristus. Iman kita pun karena dipimpin oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian. Itu yang pertama, kita dibenarkan. Ayat yang ke-10, ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, Ayat yang ke-10, yang ku 10 yang B, ayat 10B, ya, Henok. Filipi pasal 3 ayat yang 10b, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan dalam kematiannya. Ya, di mana aku menjadi serupa. Saudara, ya, ini yang dinamakan dengan, saudara sekalian, pengudusan. Kita dijadikan serupa dengan Kristus. Oleh pengorbanan, oleh darahnya Yesus, karena kita beriman, percaya, saudara sekalian. Ya, maka kita dikuduskan, kita dijadikan serupa. Saudara yang terkasih. Ya. Jelas firman Tuhan menunjukkan, kuduslah kamu karena aku kudus. Itu perintah yang Tuhan tunjukkan, Tuhan tekankan. Perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak berubah. Ya. Maka kita dijadikan serupa, artinya kita dikuduskan. Bukan karena kita melakukan hukum-hukum agama. Enggak mungkin hukum agama menyelamatkan. Yang benar kita melihat bagaimana. Karena Yesus yang telah mati mengampuni salah dan dosa kita. Darahnya membasuh, itulah pembenaran, pengudusan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dikuduskan. Ya, pertama kita dibenarkan, lalu kita dikuduskan. Ayat yang ke-11, tolong. Filipi pasal 3 ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Ya. Kebangkitan artinya kita sebuah kemuliaan. Ya, Yesus wafat. 3 hari, saudara sekalian, bukti-bukti Alkitab menunjukkan bagaimana Yesus sungguh wafat. Yesus bukan pingsan. Mayat Yesus bukan dicuri. Ya, banyak perkara. Tetapi firman Allah menunjukkan dengan jelas. Yang jaga tentara Romawi yang hebat kok. Gimana mau dicuri? Gimana mau ngomong Ya, ini tentara yang luar biasa, disiplinnya sangat ketat. Tidak mungkin. Saudara, sang perwira menusuk lambung Yesus di atas kayu salib dan keluarlah cairan darah dan air. Itu membuktikan bahwa itulah bukti sebuah kematian menurut kedokteran. Ya,
menurut medis itu seperti itu, saudara sekalian. Dia wafat dan maka dia dikuburkan, saudara sekalian. Maka firman Tuhan mengungkapkan kubur yang ditutup dengan batu yang bertonton itu tidak mampu menghalangi kuasa kebangkitan. Tentara Roma yang hebat kabur bercerai-berai, ketakutan ketika malaikat hadir dalam kebangkitan Yesus, saudara sekalian. Ya. Dan bagi saya itulah sebuah kemuliaan. Tidak ada sesuatu pun yang mampu seperti itu. Tapi Rasul Paulus mengatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan, supaya beroleh kemuliaan. Itulah yang dinamakan, saudara sekalian, glorification. Ya, kita yang hidup bersama dengan Kristus, kita mengalami kematian, kita mengalami sengsara, mengalami penderitaan dalam dunia ini. Pada akhirnya kita juga akan dipermuliakan oleh Tuhan, saudara. Ya, karena itu bagi saya, apapun yang kita alami, hal-hal yang mungkin tidak enak sekalipun, saudara sekalian, ya, hal-hal sampai kepada hal-hal yang tidak enak, yang itu pertanyaan yang kita alami saat pandemi sekarang ini. Di mana Yesus? Di mana Yesus? Ya, kenapa dia tidak menolong? Bagi saya, saudara sekalian, pandemi ini hanya sebuah alat. Ya, begitu banyak kita mengalami kehilangan, banyak kita hanya mendengar kabar, saudara sekalian, tanpa bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu saudara sekalian, bagi saya COVID bukanlah sebuah aib. Ketika orang terkena COVID, itu bisa menimpa siapa saja. Saya pun bisa tertimpa COVID. Ya, karena itu kita perlu menjaga jarak, kita perlu pakai masker, kita perlu mencuci tangan. Saudara, kita perlu menjaga mobilitas dan lain sebagainya. Kita mengikuti aturan pemerintah. Ya, saudara sekalian. Kenapa? Karena kita manusia yang rapuh, bisa terjadi apa saja, saudara sekalian. Ya, kalaupun itu terjadi, itu bukan sebuah hukuman. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, sudah jelas hukumnya. Saudara, firman Tuhan sudah menunjukkan kepada kita dengan jelas. Saudara, Yohanes 5 ayat 24 Tuhan Yesus mengungkapkan dengan jelas sekali, saudara sekalian. Setiap orang yang percaya kepadanya sudah berpindah dari maut kepada hidup. Tolong bacakan Yohanes 5, Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes 5 pasal 24. Iya. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Iya, luar biasa saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, saya berharap tidak ada yang mengukur, saudara sekalian, iman itu dengan COVID. Ya, bagi saya saudara sekalian, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ya, almarhum Pendeta Gideon, saya melihat betapa hidupnya hanya bagi Yesus. Ya, dia melakukan tugas penggembalaannya dengan penuh tanggung jawab. Begitu banyak kalau kami berjalan bersama dia bercerita, dia mengungkapkan bagi saya itu sebuah pelajaran yang indah. Saudara sekalian,
ketika duduk di BP, bagaimana dia melakukan tugasnya selalu dengan penuh tanggung jawab, selalu lakukan dengan penuh kesetiaan sampai kepada akhir. Terasa berat, terasa sangat menyakitkan. Seorang sahabat yang selalu berjalan bersama dalam kehidupan, dalam pelayanan. Pada akhirnya saya tidak bisa menemani, tidak bisa melihat, tidak bisa menghadiri. Saudara sekalian, ketika beliau dipanggil Tuhan, tentu saya mohon maaf kepada keluarga, kepada seluruh jemaat, saudara. Tapi bagi saya, beliau sudah berbahagia, menikmati kemuliaan yang sudah Yesus sediakan. Sebagai seorang hamba yang setia. Ya, saya melihat kehidupan beliau adalah sebuah kehidupan yang sudah diperbaharui Kristus. Bagi dia tidak ada musuh, tidak ada kebencian. Saudara, dia lakukan tugas dengan baik. Ketika dia bertentangan, dia melakukannya dengan penuh rasa hormat, dengan guyon, dengan canda. Saudara sekalian, ya. Dan bagi saya terlalu banyak pelajaran. Dan saat ini mari kita datang kepada Yesus. Saudara sekalian, saya percaya Pak Gideon almarhum, beliau selalu mengutamakan Yesus dalam hidupnya. Ya, bagi dia bukan persoalan jasmani, bukan persoalan prestasi, kebanggaannya bukan di sana. Kebanggaannya hanya kepada Yesus. Kebanggaannya adalah melayani Yesus dengan penuh setia, dengan penuh tanggung jawab sampai kepada akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati ibadah. Dan hamba mohon kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami semua. Supaya kami memprioritaskan yang terutama. Menjadikan Yesus, pengenalan akan Yesus menjadi yang paling penting dalam hidup ini. Karena dalam pengenalan akan Yesus kami melihat keselamatan yang sejati. Melihat hal yang jauh lebih mulia dari apapun yang ada di dunia ini. Bahkan kami melihat kasih yang sejati, kasih yang menyelamatkan, kasih yang membenarkan kami, kasih yang menguduskan kami, bahkan kasih yang membawa kami kepada kemuliaan. Biarlah Tuhan tolong jemaat-Mu, jemaat GBS Cepu. Hamba menyerahkan Bu Atik sebagai ibu gembala yang akan meneruskan tongkat estafet. Tuhan bersama mungkin dengan putra atau aktivis lainnya, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Jadikan mereka pelayan Tuhan yang teguh, yang kokoh, yang kuat, yang senantiasa mengutamakan Yesus dalam kehidupan pelayanan mereka. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dikuatkan, ditopang. Biarlah apa yang sudah terjadi bukan perkara yang buruk. Itu hanya satu hal yang justru akan membawa kami lebih dewasa di dalam Yesus. Untuk kami bersatu padu, berpegangan tangan. Lebih semangat lagi melayani Tuhan. Untuk bersama-sama meninggikan, memuliakan Yesus. Berkati Tuhan seluruh hamba-Mu, seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat GBS Cepu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan nikmati perjamuan kudus dan sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu,
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita pandang Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita pandang Yesus yang telah mati bagi kita. Saudara, kiranya sama seperti Rasul Paulus, pengenalan kepada Kristus. Biarlah ini akan menjadikan Kristus menjadi paling utama dalam hidup kita. Ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan sebelum kita masuk perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Puji Tuhan, saudaraku. Saya mohon kita bangkit berdiri, mari. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah rela mati buat kami. Kau sediakan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Kami dipersekutukan dengan pengorbanan Yesus, dengan kematian Yesus. Supaya kami pun boleh mengalami kebangkitan bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Saya mohon kita bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita, angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya sesuai firman Tuhan bahwa inilah tubuh Kristus. Puji Tuhan. Kita percaya, silahkan makan tubuh Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, haleluya. Kita angkat cawan darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudaraku, inilah darah Yesus yang menyucikan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan minum cawan darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan minum saudaraku. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sudah memimpin kami dalam ibadah hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengutamakan Yesus dalam hidup ini.
pengenalan akan Yesus membawa kami menjadi pribadi yang lebih indah lagi. Karena kami dibenarkan, karena kami dikuduskan, dan kami juga akan dimuliakan kelak. Tuhan mengubah kehidupan kami dari yang buruk menjadi lebih indah. Kami dibawa terus diproses oleh kuasa firman-Mu untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Maka biarlah inilah ucapan syukur kami. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat GBY Cepu. Hamba-Mu, Tuhan, seluruh keluarga yang saat ini mungkin masih merasa kehilangan, hiburkan dan kuatkan, teguhkan oleh kuasa firman. Terima kasih Bapa, dan berkati seluruh jemaat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini, kami mau taruh dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau jawaban atas segala persoalan hidup kami, dan Engkau sanggup memberikan pertolongan bagi kami semua. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan, untuk anugerah yang Tuhan berikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, hamba alaskan doa ini. Haleluya. Amin.
Bapa yang baik, kami bersyukur kami menyelesaikan ibadah pada hari ini dalam kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu, Ibu Gembala, Bu Atik. Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup memakai hamba-Mu. Tuhan akan perlengkapi beliau dan Tuhan akan menjadikan beliau menjadi pemimpin yang diperkenan Tuhan. Berkati seluruh keluarga, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan pulihkan. Juga seluruh jemaat hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh imam-imam yang sudah melayani kami melalui musik. Tuhan, berbagai talenta yang sudah mereka persembahkan. Semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan keagungan Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah kami selalu mengutamakan Yesus. Kami melakukan apapun kami kerjakan bagi Yesus. Dan kami tahu itulah yang bernilai kekal. Berkati jemaat-Mu, Tuhan kami menyerahkan, Tuhan menyertai semakin indah, semakin dahsyat dalam pemeliharaan, dalam pimpinan, dalam anugerah Tuhan. Hamba berdoa, hamba menyerahkan seluruh kehidupan. Dan akhirnya saudaraku, terimalah kasih karunia rahmat berkat dari Allah Bapa, belas kasihan damai sejahtera, penebusan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus Allah Putra, pemeliharaan, persekutuan, serta penghiburan yang paling manis dari Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati seluruh kehidupan. Nikahmu diberkati Tuhan, keluargamu diteguhkan, dikuatkan, anak-anakmu diberkati. Jadi anak-anak yang memberkati gereja, memberkati bangsa ini. Kami berdoa untuk seluruh Tuhan kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau gembala kami, Engkau sumber hidup kami. Engkau memberkati setiap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu. Dari yang tertua sampai yang paling kecil, Tuhan pelihara. Jamah yang sakit, pulihkan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih, hamba alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat seluruh jemaat GBS Cepu. Dari kami GBS Kristus Pembela. Tuhan Yesus memberkati.